Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Setiap anak yang dilahirkan membawa sesuatu yang baru, tetapi bayi Betlehem membuat segalanya baru. Dalam kegembiraan dan kesegaran, anak Allah memasuki dunia dalam penciptaannya. Maria, Yosef, dan para gembala adalah pelopor keluarga besar kaum beriman. Kemiskinan palungan sudah merupakan kemiskinan salib. Merayakan Natal berarti sanggup miskin dalam Kristus dan dengan demikian memasuki perdamaiannya. Marilah kita memuji dan memuliakan bayi Betlehem, sahabat kita dalam perayaan agung ini. Dan pada pagi hari ini intensi kita untuk mendoakan keselamatan jiwa Elizabeth Yulventina, Herman Yosef, Moan Bati, Dua Kimang, Lukas Laro, Dange Bati, Romana Nora, Antonius Bati, Gaspar Simon, Juliana Alenaif, Ambrosia Lehan, Stephen, Nenek Seda, Alexander Yo, Maria Knaufmone, Mikael Sani, Gregorius Mafenat, Vincentia Novela Anin, Martinus Bano Mafenat, Agustinus Rite Mafenat, Yohanes Yan Laurin, Monica Laurin, Laurentius Jaya Kusli, Isaias Meliagam, Marta Patuba, Dina Urang, Teresia Kormpau, Gabriel Gelo, Abra Pinung, Daniel Nabu, Damianus Madun, Aloysius Agat, Aleda Adut, Tadius Tanggur, dan juga untuk Ibu Sabina Kambalagi, ibu dari Pastor Andreas Latobe. Serta bersyukur atas ulang tahun kelahiran Maria Franti Bura dan Nurul Latifa Ainun, 23 tahun. Dan juga kita bersyukur atas ulang tahun perkawinan Dedi Tansil dan Katrina Muslim bersama dengan anak-anak Enrico dan Ayrton. Mari kita bangkit berdiri dan mengiringi perarakan imam dan petugas liturgi dengan nyanyian perarakan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, selamat Natal. Hari ini kita semua, Allah hadir di tengah-tengah kita, menyelamatkan kita semua, menyelamatkan keluarga, komunitas, dan kita secara pribadi. Kita bersama sebagai satu keluarga, kita bergembira, bersuka cita, merayakan kelahiran Tuhan Yesus sejak perayaan Hari Raya Natal tadi malam. Anak-anak, remaja, orang tua, kita semua mengaturkan sembah sujud di hadapan bayi Yesus yang dijaga dengan penuh cinta dan kasih oleh Ibu Maria dan Bapak Yosef. Kita bersorak-sorai memuji Tuhan, bernyanyi Gloria in excelsis Deo. Maka dari itu mari kita membawa sukacita kegembiraan, penderitaan keluh kesah, harapan, duka cita, luka-luka kita di hadapan bayi Yesus yang lahir pertama-tama di dalam hati kita, yang merupakan palungan yang paling indah yang menjadi tempat baginya untuk hadir di dalam dunia ini. Saudari dan saudara, marilah di awal perayaan ini kita mengakui kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah, di hadapan semesta, dan di hadapan sesama kita. Bersama-sama saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus Te, benedicibus Te, adoramus Te, glorificamus Te, gratias agibus Tibi, profermaniam gloriam Tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, oniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, secara mengagumkan, Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang begitu luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi, Engkau membaruinya. Kami mohon, perkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau,
mereka bersorak-sorai serempak. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Karya-karya yang ajaib, keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari
api dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan." Ataupun, "Aku akan menjadi bapanya, dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Fajar suci menyinari kita, marilah kita menyembah Tuhan hai semua bangsa. Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes.
Pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenali Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun, semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudara, selamat Natal. Selamat Natal. Tema Natal tahun ini, Allah hadir menyelamatkan keluarga. Keluarga itu sekurang-kurangnya suami dan istri. Yang suami dan istri duduk sama-sama, coba pandangi pasangannya. Jangan lihat pasangannya orang. Ya. Coba pandangi dia. Apakah suami merasakan kehadiran Allah pada wajah istrinya? Kalau tidak, jujur saja. Bapak-bapak, jujur saja. Para istri, pandangi suaminya. Apakah merasakan kehadiran Allah pada wajah suaminya? Kalau tidak, jujur saja, jangan bohong-bohong dalam gereja. Selamat Natal. Ada damai, ada sukacita. Yang pasukan topi Santa Claus di atas ada sukacita. Nah, mari kita membayangkan apa yang akan terjadi kalau Yesus lahir pada tanggal 25 Desember 2025. Hari Raya Natal itu sudah mulai sejak tadi malam ya. Hari Raya Natal malam, lalu siang, fajar, dan nanti sore. Kalau boleh memberi sedikit simulasi, beberapa hal berikut adalah yang paling besar kemungkinannya untuk terjadi. Tanggal kelahiran Yesus akan viral 25, 12, 2025 siapa itu. Kalau tolok na porkas ini pasti na bilang nomoran deh.
Rumah sakit tempat Yesus lahir akan didatangi oleh wartawan. Yesus akan masuk infotainment. Tante-tantenya Yesus akan sibuk dengan baby shower. Paman-pamannya Yesus akan sibuk dengan persiapan syukuran kelahiran. Cari babi, cari ayam, cari moke, cari wine. Maria, ibunya, pasti mempersiapkan kamar baby dan juga pergi di mall cari stroller yang paling mahal. Kalau bisa yang masuk di kabin pesawat. Papanya, Yosef, sibuk mencari nama yang sesuai dengan style zaman sekarang. Yang kalau dibilang Agustinus tidak keren, pastor. Apa jipoeng Giovanni? Kalau dibilang Lukas tidak keren, pastor. Apa jipaeng Luke? Nama-nama beken. Ya. Mungkin juga kelahiran Yesus akan ramai di Instagram. Heboh di Facebook, FYP di TikTok, viral di YouTube. Para gembala akan datang lalu selfie. 3 raja dari timur akan datang lalu foto bareng. Foto dulu. Captionnya sama untuk semua status WA. Welcome baby Jesus. Itu kalau Yesus lahir hari ini. Nyatanya saudari dan saudara, Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Waktu itu belum ada media sosial. Berita tentang kelahiran Yesus tidak seheboh seperti saat sekarang ini ketika ada satu bayi lahir ke dalam dunia. Berita tentang kelahiran Yesus tidak viral dan tidak ramai. Yesus lahir di Palungan dan kita tahu Palungan itu tempat makan hewan. Kemungkinan besar berdasarkan tradisi Yesus itu lahir dalam sebuah gua di pinggiran sudut-sudut Bethlehem. Yang hadir hanya Yusuf dan Maria. Tidak ada media sosial, tidak ada pemberitaan, tidak ada pengumuman. Berita tentang kelahiran Yesus tidak viral, tidak ramai, tidak FYP. Tidak ada juga yang selfie dengan baby Jesus lalu buat status welcome baby Jesus. Hanya ada para gembala yang tahu bahwa seorang bayi kecil mungil keturunan Daud telah lahir. Ada pula 3 orang Majus. Mereka adalah 3 raja dari timur yang membawa emas, kemenyan, dan mur. Itu saja yang terjadi seputar kelahiran Yesus. Tidak ada kembang api, tidak ada petasan, tidak ada pohon Natal, kelap-kelip lampu Natal, tidak ada. Kue Natal apalagi, cookies, tidak ada. Wine, tidak ada. Arak, moke, tidak ada itu. Semuanya tidak ada. Yang ada hanyalah kesederhanaan. Saudari dan saudara, peristiwa kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu dapat kita simpulkan dalam kalimat berikut ini. Cinta itu sederhana tetapi nyata. Ya, cinta Tuhan pada kita memang sederhana. Cinta Tuhan pada kita sekalipun sederhana, cinta itu nyata. Cinta itu nyata karena mewujud. Cinta itu nyata karena konkret. Cinta itu nyata karena punya bentuk. Cinta itu nyata bukan karena sekedar janji kosong. Seperti 19 juta pekerjaan. Bukan juga hanya sekedar omon-omon. Apalagi pencitraan pikul karung beras. Saudari dan saudara, cinta Tuhan itu nyata sekalipun sederhana. Sederhana bukan karena wujudnya, sederhana bukan karena bentuknya. Cinta Tuhan itu sederhana karena tidak butuh validasi, tidak butuh afirmasi, apalagi konfirmasi. Cinta itu sederhana karena ia jauh dari riuh dan ramai. Cinta itu sederhana karena terjadi di Palungan, wadah makanan ternak, bukan di kamar VIP rumah sakit. Cinta itu sederhana karena gembala jadi saksi, bukan artis, bukan pejabat, apalagi presiden.
Cinta itu sederhana karena disinari bintang, bukan kelap-kelip lampu Natal. Cinta itu sederhana karena berhiaskan ketulusan, kesetiaan, dan pengorbanan, bukan pernak-pernik Merry Christmas dan seterusnya. Saudari dan saudara, setiap kali kita merayakan Natal, sebenarnya kita sedang merayakan cinta sederhana namun nyata yang telah kita terima dari Allah. Cinta itu hadir dalam setiap tapak dan langkah pesiarahan kita, setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Cinta itu hadir tanpa henti, entah kita sadari atau tidak. Cinta Allah itu selalu setia, bahkan ketika cinta kita kepadanya belum tentu setia. Ini adalah perwujudan dari janji Allah yang sudah disampaikan sejak zaman dahulu kala. Tadi malam gereja kita membludak. Misa tadi jam 7 juga gereja ini penuh. Misa jam 9 bahkan kapel mungkin basement juga sudah terisi. Terima kasih mau datang mencintai Allah. Selamat datang kembali untuk para intel gereja Katolik. Kemarin sementara olahraga sudah jam 4 sudah banyak yang berdatangan. Saya bisik kepada yang jaga parkir, Tuhan, semoga tiap hari Minggu seperti ini. Ya. Maka saya katakan selamat datang kembali para intel gereja Katolik, ya. Setelah ini jangan jadi intel lagi. Nanti pasca baru muncul. Saudari dan saudara, Injil hari ini diambil dari prolog Injil Yohanes. Dalam prolog Injilnya, Yohanes tidak berkisah tentang kelahiran Yesus. Yohanes justru bercerita tentang firman yang sudah bersama Allah sejak awal mula. Firman itu kemudian menjadi manusia, sabda telah menjadi daging. Dengan menjadi manusia, dengan menjadi daging, cinta Allah justru hadir dalam kesederhanaan yang dekat, tidak dalam keagungan yang jauh. Firman itu menjadi daging berarti Allah rela membatasi dirinya. Dia yang tidak terbatas rela menjadi terbatas sama seperti kita, hanya karena satu alasan sederhana, yaitu Dia mencintai kita. Dia mencintai kita semua tanpa terkecuali. Dalam cinta Allah tidak ada VIP. Dalam cinta Allah tidak ada yang namanya istimewa daripada yang lain. Karena apa? Karena Allah mencintai kita semua. Saudari dan saudara, kasih Allah yang sejati tidak butuh pamer, tetapi hadir dengan penuh ketulusan. Dengan demikian, perayaan Natal mengingatkan kita bahwa Allah bekerja lewat hal-hal kecil dan sederhana. Cinta yang sederhana itu tidak mencari kenyamanan. Saya yakin dan percaya tadi bahwa peralihan antara misa jam 7 ke jam 9 semua orang berebutan kursi. Semoga tidak ada yang titip-titip kursi. Yesus saja lahir di kandang tidak pernah titip-titip. Ya, saudari dan saudara, cinta itu tidak mencari kenyamanan. Justru cinta itu rela keluar dari kenyamanan. Cinta yang sederhana itu masuk dalam kehinaan kita manusia. Cinta itu ada dalam palungan yang kotor, menjijikkan, yang pasti akan sangat enggan untuk kita tatap dan kita pandang. Palungan yang kotor, menjijikkan dan berbau adalah simbol kemanusiaan kita yang kotor, menjijikkan dan berbau karena dosa, keegoisan dan kesombongan kita manusia. Tetapi itulah cinta Allah, sederhana tetapi nyata. Ia lahir di palungan untuk menunjukkan bahwa Ia mau lahir untuk kita yang kotor, menjijikkan dan berbau. Cinta Tuhan tidak alergi dengan kekotoran kita. Ia sengaja memilih tempat yang paling rendah, paling kotor dan paling tidak layak sebagai awal kehadirannya dalam dunia. Maka dari itu saudari dan saudara, Natal mengutus kita, mengajak kita mewujudkan kasih yang sederhana itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kasih Allah harus tampak dalam hidup melalui apa saja yang bisa kita lakukan. Perhatian kecil, pengampunan, kepedulian pada yang lemah,
kesediaan untuk hadir bagi sesama, dan masih banyak lagi. Terutama dalam konteks tema Natal 2025, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Perayaan hari ini mengajak kita untuk menghadirkan Natal di dalam keluarga kita masing-masing. Maka pertanyaannya, seberapa banyak dari kita yang sungguh menghadirkan Yesus di dalam keluarga? Apakah kita pernah mengajari anak-anak kita untuk berdoa? Apakah kita pernah punya waktu untuk berdoa bersama sebagai keluarga, alih-alih sibuk dengan urusan masing-masing? Seberapa banyak keluarga yang datang membawa anaknya untuk ikut misa hari ini? Jangan sampai ada yang beralasan nanti kau datang di gereja hanya bikin ribut. Kalau gereja sudah tidak ribut, dengan suara anak-anak gereja itu menuju mati. Siapa yang mau isini gereja kalau anak-anak tidak ada? Maka jangan pernah mengatakan bahwa anak-anak datang di gereja hanya bikin ribut. Kalau masih ada yang mengomentari begitu, bertobatlah. Karena Yesus pernah kecil dan pasti juga dia pernah ribut. Toh dia bikin kacau di bait Allah sampai bapak mamanya pusing 7 keliling mencari dia. Seberapa besar kita membawa anak cucu kita ikut misa? Seberapa banyak dari kita yang melahirkan dan menghadirkan Yesus dalam keluarga melalui pengampunan satu dengan yang lain? Suami kalau ada salah, istri mengampuni. Istri kalau ada salah, suami mengampuni. Walaupun saya tahu woman always right, perempuan selalu benar. Weh, bapak-bapak langsung bunyi. Memang susah. Hadirkanlah pengampunan itu. Paus Fransiskus pernah mengatakan, tidak satu pun manusia yang sempurna, maka tidak satu pun juga keluarga yang sempurna. Ketika bapak ibu, suami istri menyatakan janji perkawinan di hadapan Allah, di saat itu Anda menyatakan diri untuk siap menghadirkan Allah di dalam keluarga. Saya memilih engkau bacok, saya memilih engkau becek sebagai suami, sebagai istri saya. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya, di dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Itu adalah momen di mana Anda menyatakan bahwa Anda siap menghadirkan Allah di dalam keluarga. Saya memilih engkau. Seberapa besar Anda menghadirkan Allah bagi pilihan Anda itu? Maka tadi saya tanya, apakah di hadapan wajah istri ada Allah kelihatan? Apakah di hadapan wajah suami ada Allah yang kelihatan? Kalau belum, silakan masing-masing mengoreksi diri. Saudari dan saudara, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Keluarga kita masing-masing mungkin kisahnya tidak seindah drama Korea. Apalagi belakangan ini yang paling viral itu drama-drama Cina. Saya juga bahkan ada yang bilang, pastor nonton ke itu lebih keren. Kalau ada terjemahannya saya paham. Tetapi kita bisa membuat keluarga-keluarga kita menjadi kudus seperti keluarga kudus Nazaret. Saudari dan saudara, Natal bukan hanya dirayakan tetapi dihidupi. Maka dari itu, mari kita membawa perayaan Natal ini kembali ke rumah kita masing-masing pertama-tama. Kita rayakan Natal ini di dalam keluarga kita pertama-tama dan terutama. Mungkin dengan cara-cara kecil dan sederhana. Pulang, makan siang, doa bersama, pergi di mall atau kemana sebagai satu keluarga. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara,
Mari kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan dengan mendoakan doa syahadat yang panjang. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan, dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci, dan ia naik ke surga duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra dan putrinya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung itu. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus Putramu memperbarui dan menyempurnakan gerejamu dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga kehadiran Putramu di tengah-tengah kami menguatkan iman kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, keadilan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang lemah, miskin, dan tersingkir, ya Bapa, semoga kelahiran Putramu di Gua Betlehem menguatkan iman dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga perayaan Natal ini menggerakkan kami untuk semakin rela berbagi pengalaman hidup dan anugerah-Mu kepada mereka yang terbuang dan menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang bersyukur atas rahmat dan kasih Allah, mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran Maria Franti Bura, Nurul Latifah Ainun. Bagi mereka yang merayakan ulang tahun perkawinan Pasutri Dedi Tansil dan Katrina Muslim bersama anak-anak Enrico dan Ayrton, maupun kita semua yang bersyukur atas rahmat dan kasih Tuhan.
Ya Bapa, semoga perayaan Natal ini menggerakkan kami semua, teristimewa mereka yang merasakan berkat dan rahmat-Mu oleh karena anugerah pertambahan usia dan juga anugerah kesetiaan dalam rahmat perkawinan, untuk semakin menyatakan cinta dan kasih-Mu di dalam dunia ini, melalui usaha untuk menghadirkan Engkau dalam perkataan, perbuatan, dan juga tingkah laku mereka setiap hari. Anugerahkanlah kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita dan kegembiraan, agar saudari dan saudara kami ini boleh setia kepadamu, boleh senantiasa menghadirkan Engkau di dalam dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka semua yang telah meninggal dunia, yang kita intensikan dalam perayaan ini, teristimewa untuk Ibu Sambina Kambalagi, ibu dari Pastor Andreas Lantobe yang meninggal kemarin dan akan dimakamkan nanti sore. Kita hening sejenak, kita mengingat mereka yang kita cintai yang telah meninggalkan kita. Iya Bapa, semoga Putra-Mu menyambut saudara dan saudari kami ini di dalam keabadian. Semoga yang telah lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami, mengangkat kami semua untuk bersatu dengan Engkau di dalam kebahagiaan kekal. Kuatkanlah senantiasa keluarga yang ditinggalkan di dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudari dan saudara, kita persembahkan kepada bayi Yesus doa, intensi, harapan, dan permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah dengan kasih sayang-Mu agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, dan Engkau Bapa kami dan kami putra-putri-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur 380. Sajian peliharaan yang mengimbangan, jadikan tubuh
Puji syukur 378. 378. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang penuh kasih, untuk merayakan kehadiran putramu, kami berkumpul di sekitar altarmu dan membawa persembahan roti dan anggur ini. Terimalah persembahan kami ini, dan jadikanlah sebagai sarana pendamaian kami denganmu, berkat kesatuan dengan kurban Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sungguh kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru.
Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Santa Maria Perawan tanpa noda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati, terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martir-Mu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Kletus, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Maka Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya, seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel, dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda, yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung-Mu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Allah Bapa kami, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menggenapi janji keselamatan-Mu kepada kami. Semoga kami semakin mengimani Putra-Mu itu, sehingga terbukalah bagi kami jalan menuju kehidupan abadi. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Silakan duduk. Salam, salam sehat, sukacita buat kita semua di hari yang cerah ini. Mewakili 3 pastor, secara khusus Pastor Nando yang memimpin misa pada pagi hari ini, menyampaikan ucapan terima kasih pertama-tama kepada seksi liturgi yang dikoordinir oleh Saudara Randy Patanduk dengan subseksinya, mulai dari Prodiakon, PSA, PPA, Pemasmur, Dirijen, Organis, dan terlebih-lebih KOR kita pada siang hari ini yang sangat luar biasa. KOR Credo ya. Terima kasih, mereka sudah meluangkan waktu untuk berlatih sehingga pada hari ini bisa tampil dengan baik semuanya. Terima kasih juga kepada tim dekor dan donaturnya yang telah menghias gereja kita demikian bagus sehingga kita juga dapat beribadah dengan semarak. Terima kasih kepada sound system, Videotron, tim CS dan anggotanya, tim kolektan, sehingga perayaan Ekaristi pada pagi menjelang siang ini dapat berjalan dengan baik. Kepada pengamanan, baik pengamanan intern maupun ekstern yang telah memberikan kenyamanan, keamanan buat kita semua, serta semua pihak yang dengan bagaimana caranya telah terlibat dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Dan pada seksi sosial bersama donaturnya yang telah memberikan sukacita kepada kurang lebih 300 kakak, sehingga mereka pun dapat juga bersukacita bersama kami, bersama kita dalam perayaan Natal pada hari ini. Dan secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada Panitia Natal 2025 yang sangat luar biasa telah menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga semua dapat terkoordinir dengan baik, baik dari wilayah, rukun, kategorial yang diserahi tugas untuk
berpartisipasi dalam perayaan ini. Dan kalau kita cermati dan lihat, mereka-mereka semua ini adalah dari Gen Y, Gen milenial. Sehingga mungkin saatnya Gen Baby Boomers akan mundur dengan teratur. Ini tak lain tak bukan juga adalah support dari Pastor Nando, pastor muda kita, yang telah memberikan banyak saran, pelatihan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga mereka semua dapat mengambil alih, menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya. Akhir kata, mewakili pastor, Dewan Pastoral, dan juga panitia perayaan Natal 2025, mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Semoga tema Natal yang sangat bagus pada tahun ini, Allah lahir untuk menyelamatkan keluarga, dapat betul-betul kita hayati dan laksanakan dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Terima kasih. Selamat Natal. Senyum dulu. Ya. Kalau ada damai dan sukacita Natal, sekarang senyum kiri kanan. Salami kiri dan kanannya, selamat Natal. Ya. Kalau suami istri masih yang hobi bertengkar, pelukan sekarang dalam gereja. Maafkan saya, ampuni saya. Bersama dengan Pastor Paroki, Pastor Agus, dan Pastor Vigaris, Pastor Nathan, kami menyampaikan selamat Natal untuk seluruh umat yang hadir dalam Ekaristi ini, di dalam gereja, balkon, di kapel, maupun di basement. Juga kami menyampaikan, meneruskan pesan Natal, selamat Natal dari Bapak Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar, Monsinyur Franciscus Nipa, bersama dengan Kuria Keuskupan, Pastor Vikjen, Pastor Sekretaris, dan Pastor Ekonom, serta Pastor Vikaris Yudisial. Selamat Natal dari Bapak Uskup untuk kita semua. Kalau punya nomornya nanti WA sendiri ya. Itu yang kedua. Lalu yang berikut, terima kasih untuk kita semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan ini. Di balik kemegahan acara keagungan perayaan Ekaristi hari ini, ada banyak tangan-tangan kecil, ada banyak pribadi-pribadi yang memberi diri, sumbangsi pikiran, materi, dan segala macam yang baik dan benar, agar perayaan ini berjalan dengan lancar, semata-mata karena Tuhan lahir dan hadir untuk kita. Maka dari itu kita mohon agar selanjutnya palungan hati kita ini boleh kita pelihara seumur hidup. Tuhan selalu lahir, selalu hadir untuk kita semua, untuk Bapak, Ibu, Saudari, dan Saudara sekalian. Sekian pesan Natal, ubur-ubur ikan lele. Selamat Natal, Le. Sekali lagi selamat Natal untuk kita semua. Mari kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semogalah yang Maha Baik, yang oleh penjelmaan putranya telah mengalau kegelapan duri dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi hari yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi melalui penjelmaannya, memenuhi hati saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja abadi. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa.
Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.